Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Nima dengan NIM A121240079. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian pendidikan seumur hidup, mengapa pendidikan itu perlu, tujuan, serta manfaatnya. Apa itu pendidikan seumur hidup? Nah, pendidikan seumur hidup itu adalah proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat seseorang. Ini mencakup semua aspek kehidupan dan bentuk pendidikan, baik secara formal, non-formal, maupun informal. Konsep ini menekankan bahwa pembelajaran tidak terbatas pada usia atau jenjang tertentu, melainkan merupakan proses berkelanjutan untuk mengembangkan potensi. Yang kedua, mengapa pendidikan itu perlu? Karena pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia, yang mana seperti kita ketahui bersama bahwasanya dengan seseorang mengenyam bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini. Dengan mengenyam pendidikan, orang akan mampu untuk menata masa depannya dengan bijaksana dan dapat berpikir lebih kritis dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Dengan kita mengerti tentang pendidikan, maka kita akan mampu untuk membantu pemerintah untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan, sehingga tidak banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Begitu banyak hal penting yang didapat dari kita mengetahui makna pentingnya pendidikan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan tersebut bagi kelangsungan masa depan kita. Dan kita sebagai manusia terpelajar, hendaknya mau memahami betul hal tersebut. Yang ketiga, tujuan pendidikan seumur hidup. Tujuan pendidikan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia dengan kodrat dan hakikatnya, dan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kehidupan serta menciptakan individu yang terus belajar, berpikir kritis, dan mampu memberikan dampak positif bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, ada beberapa manfaat pendidikan seumur hidup. Yang pertama, belajar seumur hidup dapat meningkatkan kualitas hidup. Kita bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan, atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Belajar seumur hidup juga dapat memperkaya pengalaman dan wawasan kita, karena dapat membuka peluang untuk menjelajahi hal-hal baru, bertemu orang-orang baru, atau mengenal budaya-budaya baru. Yang kedua, belajar seumur hidup dapat meningkatkan peluang karir kita. Dengan belajar seumur hidup, kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia kerja yang terus berubah, terutama di era digital. Dan yang ketiga, belajar seumur hidup dapat meningkatkan kontribusi kita bagi masyarakat. Dengan belajar seumur hidup, kita bisa memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat melalui pekerjaan atau aktivitas yang kita lakukan. Belajar seumur hidup juga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai warga negara atau anggota masyarakat, karena dapat memahami isu-isu sosial, politik, ekonomi, atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Mei Linda dengan NIM A121240097. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 3 jalur pendidikan. Baik, langsung saja. Pendidikan merupakan proses penting dalam pengembangan individu dan masyarakat. Di Indonesia, pendidikan dibagi menjadi 3 jalur utama, yaitu yang pertama pendidikan formal. Nah, pendidikan formal ini adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang.
biasanya diselenggarakan di sekolah-sekolah. Ciri-ciri pendidikan formal ini yaitu memiliki kurikulum yang jelas dan terdapat persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik. Proses pendidikan berlangsung dalam waktu yang lama, misalnya 12 tahun untuk pendidikan dasar dan menengah, dan terdapat ujian formal di setiap jenjang pendidikan. Contohnya pendidikan formal yaitu terbagi menjadi 4, yang dimana pertama sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi atau universitas. Yang kedua yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini adalah jalur pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal, namun tetap berstruktur dan berjenjang. Jalur ini seringkali ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Ciri-cirinya yaitu memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, waktu pembelajaran fleksibel dan tidak terkait pada sistem sekolah, dan kurikulum lebih fleksibel dan seringkali ditentukan oleh peserta didik. Contoh pendidikan non-formal yaitu bimbingan belajar, pelatihan kerja, dan majelis taklim. Yang ketiga yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari, biasanya melalui interaksi dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Pendidikan ini tidak terstruktur dan tidak memiliki kurikulum resmi. Ciri-cirinya pendidikan informal ini yaitu dilakukan dalam lingkungan keluarga atau komunitas tanpa batasan waktu dan ruang, dan tidak ada persyaratan khusus untuk belajar seperti pendidikan formal. Contohnya pendidikan informal ini yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua di rumah, pengalaman hidup sehari-hari yang mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial, dan diskusi dalam keluarga mengenai berbagai topik. Perkenalkan, nama saya Winnie Satyananda. Baik, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi ke-8 mengenai definisi hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat dikenal dengan istilah Husemas. Husemas sendiri adalah salah satu bagian dari administrasi pendidikan yang mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitar, di mana masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapat apresiasi, simpati dari masyarakat sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karolini Yustisia Pantilo dengan NIM A121249093 dari kelas C, dan saya akan menjelaskan secara singkat tentang hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi yang pertama itu tentang pengertian. Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah proses komunikasi dan interaksi antara sekolah dan masyarakat untuk menciptakan pemahaman dan dukungan bersama dalam pendidikan. Tujuan utama hubungan sekolah dan masyarakat adalah yang pertama, membangun kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, yang kedua, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan, dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui kerjasama. Terus, apa sih bentuk-bentuk hubungan masyarakat dan sekolah? Yang pertama adalah pertemuan rutin dengan orang tua murid. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang ketiga, program kemitraan sekolah masyarakat. Dan yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan masyarakat. Terus, apa sih manfaatnya bagi sekolah? Yang pertama, ada mendapat dukungan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan citra sekolah. Dan yang ketiga, memudahkan pengembangan program. Kalau untuk masyarakat, apa sih? Yang pertama adalah mendapat informasi tentang pendidikan. Yang kedua, berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan fasilitas sekolah untuk kegiatan masyarakat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Sadrina Agustin dengan NIM A121241107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menjalin hubungan antara sekolah dan masyarakat. Yang pertama, ada kolaborasi dalam kegiatan sosial kemitraan dalam pengambilan keputusan.
yaitu sekolah dapat mengadakan program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti bakti sosial, seminar, atau pelatihan keterampilan. Ini bertujuan untuk memperkuat ikatan antara kedua belah pihak. Dalam pengambilan keputusan juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, seperti dalam pembentukan kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler agar lebih relevan dengan kebutuhan lokal. Nah, yang kedua ada komunikasi yang terbuka, yaitu membangun saluran komunikasi yang efektif antara sekolah dan orang tua serta masyarakat. Ada memberdayakan orang tua, yaitu mengajak orang tua untuk berperan aktif dalam pendidikan anak-anak mereka, seperti menjadi relawan dalam kegiatan sekolah atau memberikan dukungan moral dan finansial. Yang terakhir ada mengadaptasi program sekolah dengan masyarakat, yaitu sekolah bisa menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal, seperti pelajaran kewirausahaan atau pelatihan keterampilan yang dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk berkontribusi langsung pada masyarakat. Di setiap jenjang mempunyai bentuk hubungan yang berbeda-beda. Yang pertama ada SD atau sekolah dasar. Hubungan masyarakat lebih terfokus pada keterlibatan orang tua dan lingkungan sekitar dalam proses belajar anak. Sekolah sering mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk memberikan informasi mengenai perkembangan siswa. Selain itu, kegiatan seperti acara sekolah dan kerja bakti melibatkan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap pendidikan anak-anak mereka dan meningkatkan komunikasi antara orang tua dan guru. Yang kedua ada SMP atau sekolah menengah pertama. Ini lebih berfokus untuk memperkuat hubungan dengan orang tua, guru, siswa, dan masyarakat untuk mendukung transisi anak menuju remaja. Contohnya seperti sekolah menyediakan layanan konseling bagi siswa dan orang tua untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan remaja. Kedua ada kegiatan ekskuler, mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler yang beragam untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Ketiga, ada kemitraan dengan dunia usaha, membangun kemitraan dengan dunia usaha untuk memberikan pengalaman kerja bagi siswa. Oke, yang ketiga ada tingkat SMA atau sekolah menengah atas. Di SMA ini lebih fokus pada persiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Contohnya seperti bimbingan karir. Itu memberikan bimbingan karir kepada siswa untuk membantu mereka menentukan pilihan masa depan. Yang kedua ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi memberikan informasi tentang program studi dan persyaratan pendaftaran. Yang ketiga ada program magang, memberikan kesempatan bagi siswa untuk magang di perusahaan atau lembaga terkait dengan bidang studi mereka. Yang keempat ada alumni, itu membina hubungan baik dengan alumni untuk mendapatkan dukungan dan masukan bagi pengembangan sekolah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.